Angin padang pasir berhembus dari arah utara membawa aroma tanah Syam yang baru saja tersentuh peperangan. Di ufuk barat, matahari bergulir perlahan menembus cakrawala, meninggalkan warna jingga keemasan yang berkilau di atas lembah dan gunung. Di tanah inilah, di antara batu dan debu, pasukan Islam berbaris menuju kota Aleppo yang terkenal dengan kekuatannya. Kota itu berdiri di atas bukit besar, dikelilingi tembok tinggi dan menara penjaga. Di dalamnya tersimpan sejarah panjang, perdagangan, dan kebanggaan rakyatnya. Dari Madinah yang jauh, Umar bin Khattab mengamati setiap laporan yang datang. Ia tidak berada di medan perang, tetapi setiap keputusan besar pasukan Islam di Syam tidak lepas dari petunjuknya. Ia duduk di ruang kecil di Masjid Nabawi, di hadapannya terbuka lembaran surat dari Abu Ubaidah yang melaporkan pergerakan pasukan. Di sampingnya ada seorang penulis yang mencatat setiap kalimat perintahnya. Umar menatap jauh ke depan, lalu berkata dengan suara tegas namun tenang, "Katakan kepada mereka di Syam agar selalu mengingat tujuan dari perjuangan ini. Kita tidak menaklukkan negeri untuk membanggakan diri, tetapi untuk menegakkan keadilan dan menyampaikan kebenaran kepada mereka yang belum mengenalnya. Jika penduduk Aleppo memilih perdamaian, maka lindungilah mereka. Tetapi jika mereka menolak, bersabarlah dan janganlah memulai peperangan sebelum seruan damai sampai kepada mereka." Pesan itu kemudian dikirim dengan seorang utusan cepat. Beberapa minggu kemudian, di lembah antara Homs dan Aleppo, pasukan Islam telah berkumpul. Abu Ubaidah berdiri di antara mereka dengan mata menatap utara. Di sampingnya berdiri Khalid bin Walid, Dirar bin Al-Azwar, dan beberapa sahabat lainnya. Mereka mengenakan pakaian sederhana namun penuh wibawa. Tidak ada kemegahan, hanya semangat dan keyakinan yang terpancar dari wajah mereka. Khalid menatap benteng Aleppo yang tampak kokoh di kejauhan. Ia mengerutkan kening dan berkata, "Lihatlah, wahai saudaraku, kota itu seperti singa yang sedang tidur. Ia tidak akan menyerah kecuali jika ia sadar bahwa kekuatannya hanyalah bayangan." Abu Ubaidah tersenyum kecil dan menjawab, "Setiap kota yang kita hadapi memiliki hati, dan setiap hati dapat terbuka bila kita mengetuknya dengan kebenaran. Namun, bila mereka menolak, maka biarlah Allah yang memutuskan malam tiba." Api unggun menyala di antara tenda-tenda pasukan. Suara takbir dan lantunan doa menggema di udara. Para prajurit beristirahat, sebagian berzikir, sebagian mengasah pedang. Di tenda utama, Abu Ubaidah memanggil para panglimanya. "Besok pagi," katanya, "kita kirimkan utusan kepada penguasa Aleppo. Ia harus mendengar seruan Islam sebelum kita angkat pedang." Keesokan paginya, seorang sahabat bernama Iyas bin Ghanem ditunjuk menjadi utusan. Ia menaiki kudanya dan melangkah ke depan dengan wajah tenang. Angin pagi meniup jubahnya, dan ketika ia tiba di depan gerbang Aleppo, ia berteriak lantang, "Wahai penduduk Aleppo, kami datang membawa 3 pilihan yang telah Allah perintahkan. Masuklah ke dalam Islam dan kalian akan menjadi saudara kami. Jika kalian menolak, maka bayarlah jizyah dan kalian akan hidup aman dalam perlindungan kami. Tetapi jika kalian menolak keduanya, maka kami akan memerangi kalian hingga Allah memberikan keputusan di antara kita." Dari atas menara, terdengar suara keras seorang perwira Romawi yang menjadi pemimpin pertahanan kota. "Wahai orang Arab, apakah kalian pikir kami akan takut pada teriakan kalian? Aleppo telah berdiri sejak ratusan tahun. Tidak ada bangsa yang mampu menembus dindingnya. Pergilah sebelum kami menurunkan badai panah ke arahmu." Iyas menunduk sesaat, lalu berkata pelan, "Kami telah menyampaikan seruan damai. Semoga Allah menjadi saksi atas pilihan kalian." Ia kemudian memutar kudanya dan kembali ke perkemahan. Abu Ubaidah mendengarkan laporannya dengan wajah tenang. Khalid yang berdiri di dekatnya mengepalkan tangan. "Kesombongan mereka telah menutup hati mereka," katanya dengan nada berat. "Malam ini kita bersiap, dan besok pagi benteng itu akan mendengar suara takbir." Malam turun dengan cepat. Angin dingin menyapu padang pasir. Dalam kegelapan, pasukan Islam bergerak diam-diam. Tidak ada teriakan, tidak ada cahaya. Hanya langkah-langkah lembut di atas pasir. Khalid memimpin pasukan utama dari arah selatan. Dirar memimpin pasukan kecil dari timur, sementara Abu Ubaidah berada di tengah untuk menjaga keseimbangan pasukan. Mereka menunggu tanda serangan. Khalid berdiri di atas batu besar, menatap tembok yang menjulang. Ia mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu kami tidak berperang untuk kemegahan dunia. Jadikan langkah kami ini langkah yang Engkau ridhoi." Setelah itu, ia memberi isyarat dengan pedangnya. "Allahu Akbar," teriaknya. Suara takbir mengguncang malam. Ribuan suara menyambutnya. Panah melesat ke udara, menghujani menara penjaga. Batu-batu dilemparkan dari atas benteng, tetapi pasukan Islam terus maju
dengan perisai menutupi kepala mereka. Tirar dan pasukannya berhasil mencapai gerbang timur. Dengan kekuatan luar biasa, mereka menghantam pintu gerbang menggunakan batang kayu besar. 3 kali hantaman keras menggema dan gerbang itu retak. Pada hantaman keempat, gerbang terbuka lebar dan pasukan Islam menyerbu masuk sambil meneriakkan takbir. Di dalam kota, jalan-jalan sempit menjadi arena pertempuran sengit. Pasukan Romawi berusaha bertahan, namun semangat mereka perlahan runtuh di hadapan keberanian kaum muslimin. Khalid berhadapan langsung dengan perwira besar Romawi bernama Artabun. Artabun mengenakan zirah perak yang berkilau, pedangnya besar dan berat. Ia menatap Khalid dengan tatapan membara. "Aku tahu siapa engkau, orang Arab," katanya. "Engkau adalah orang yang disebut pedang Tuhan. Tapi di sini, pedangmu akan patah." Khalid tersenyum tipis. "Pedang Allah tidak patah karena ia ditempa dengan iman," jawabnya. Mereka beradu pedang. Suara dentingan logam menggetarkan udara. Khalid menangkis setiap serangan dengan kecepatan luar biasa. Sekali waktu, pedang Artabun hampir mengenai bahunya, tetapi Khalid berputar dan membalas dengan tebasan cepat yang menghantam bahu lawannya. Artabun jatuh berlutut, darah menetes di pasir. Ia menatap Khalid dengan mata lemah. Khalid menunduk dan berkata dengan lembut, "Masuklah ke dalam Islam, wahai Artabun. Tidak ada yang memaksamu, tetapi ketahuilah bahwa kemenangan sejati adalah tunduk kepada kebenaran." Artabun terdiam beberapa saat lalu berkata, "Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Pertempuran pun berakhir. Panji-panji Islam berkibar di atas menara Aleppo. Penduduk yang tersisa keluar dari rumah mereka, sebagian ketakutan, sebagian keheranan. Mereka melihat pasukan Islam tidak menjarah, tidak merusak, tidak membakar rumah. Sebaliknya, mereka mengumpulkan jenazah musuh dengan hormat, memberi makan kepada anak-anak, dan melindungi perempuan. Beberapa hari kemudian, utusan datang dari Madinah membawa surat dari Umar bin Khattab. Abu Ubaidah memanggil seluruh panglima dan membacakan surat itu di hadapan mereka. Dalam surat itu tertulis, "Dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada para pemimpin dan pasukan di Syam. Jika kalian telah menaklukkan kota, janganlah kalian rusak rumah-rumah, jangan sakiti penduduknya, dan jangan ambil harta mereka kecuali dengan hak yang sah. Ketahuilah bahwa Allah tidak menolong kita karena jumlah atau kekuatan, melainkan karena kebenaran dan keadilan yang kita junjung. Jika keadilan itu hilang, maka pertolongan Allah pun akan pergi." Para sahabat terdiam mendengarnya, air mata menetes di wajah beberapa orang. Khalid berkata dengan suara serak, "Inilah sebabnya kenapa kita menang, bukan karena pedang, tetapi karena kebenaran." Abu Ubaidah mengangguk dan berkata, "Kita harus menjaga amanah ini, sebab kemenangan bukan milik kita, melainkan titipan dari Allah." Hari demi hari berlalu. Penduduk Aleppo mulai berinteraksi dengan pasukan Islam. Mereka melihat kejujuran, ketertiban, dan keadilan dalam setiap keputusan. Pasar-pasar dibuka kembali, perjanjian ditandatangani. Orang-orang yang sebelumnya takut mulai mendekat dan bertanya tentang Islam. Para ulama mengajarkan Al-Quran di alun-alun kota. Perlahan, Aleppo berubah menjadi kota damai yang hidup di bawah keadilan Islam. Suatu malam, Abu Ubaidah menulis surat balasan kepada Umar di Madinah. Ia menulis, "Wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan perintahmu. Kota Aleppo kini berada dalam kedamaian. Penduduknya hidup aman, tidak ada yang dizalimi, dan mereka yang memeluk Islam melakukannya dengan sukarela. Mereka kini tahu bahwa keadilan Islam tidak memihak pada bangsa atau warna kulit, tetapi pada kebenaran." Beberapa bulan kemudian, ketika surat itu tiba di Madinah, Umar membacanya dengan wajah haru. Ia menatap langit dan berbisik, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Semoga kota Aleppo menjadi saksi bahwa Islam bukan datang dengan pedang, tetapi dengan cahaya." Malam itu, di bawah langit Madinah, Umar berjalan di jalan-jalan kota sendirian seperti biasa. Ia menatap bintang-bintang dan berkata dalam hatinya, "Selama keadilan berdiri, selama itu pula Islam akan tegak." Di Aleppo, azan berkumandang dari menara tinggi yang dulu menjadi tempat bendera Romawi berkibar. Kini panji Islam berkibar di sana, di bawah langit biru, melambangkan kemenangan yang bukan hanya di medan perang, tetapi juga kemenangan hati manusia. Dan sejak saat itu, Aleppo menjadi salah satu kota penting di Syam, pusat ilmu, perdagangan, dan peradaban, di mana nama Umar bin Khattab selalu dikenang, bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa keadilan dan cahaya bagi umat manusia. Setelah suara pedang dan panah berhenti, Aleppo perlahan berubah dari medan perang menjadi tempat yang tenang.
Debu pertempuran masih beterbangan di udara, tetapi di antara puing-puing dan jalanan sempit mulai terdengar suara anak-anak, suara pedagang yang membuka pintu toko, dan suara azan dari menara baru yang didirikan di tengah kota. Abu Ubaidah berjalan menyusuri jalan utama bersama Khalid bin Walid, menatap bangunan-bangunan batu yang berdiri kokoh di sisi kanan dan kiri. Mereka berhenti di depan rumah besar yang dulu menjadi tempat tinggal gubernur Romawi. Di sana kini dikibarkan panji Islam berwarna putih dengan kalimat tauhid. Abu Ubaidah berkata dengan suara pelan, "Kita tidak akan mengambil rumah ini sebagai milik pribadi. Jadikan tempat ini sebagai pusat pemerintahan sementara, tempat musyawarah dan tempat rakyat bisa datang untuk menyampaikan urusan mereka." Khalid mengangguk setuju. "Begitulah seharusnya," katanya. "Kita datang bukan untuk menguasai, tetapi untuk melayani." Penduduk Aleppo perlahan mendekat dengan hati-hati. Mereka masih ragu, masih menyimpan ketakutan akan pembalasan. Seorang lelaki tua berambut putih datang membawa anak kecil di tangannya. Ia berdiri di depan Khalid dan berkata dengan suara gemetar, "Wahai orang yang datang dari jauh, apakah kalian akan mengambil tanah kami dan memaksa kami meninggalkan rumah kami?" Khalid menatap lelaki tua itu dengan lembut lalu menjawab, "Tidak, wahai bapak tua. Kami tidak datang untuk merampas. Kami datang untuk menegakkan keadilan. Rumahmu tetap milikmu, tanahmu tetap tanahmu. Kami hanya meminta kalian hidup berdampingan dengan kami dalam keamanan." Lelaki tua itu menatap wajah Khalid lama sekali. Matanya berkaca-kaca, lalu ia berkata pelan, "Jika demikian, maka kami akan tetap tinggal. Semoga Tuhan kalian memberkati kalian sebagaimana kalian telah menunjukkan belas kasih kepada kami." Berita tentang keadilan pasukan Islam menyebar cepat di seluruh Aleppo. Orang-orang yang sebelumnya bersembunyi mulai keluar dari rumah. Beberapa dari mereka datang membawa makanan dan air untuk para prajurit Islam sebagai tanda terima kasih. Pasukan tidak merampas apapun, mereka membeli dari penduduk dengan harga yang adil. Seorang pedagang bernama Safran menceritakan kepada teman-temannya, "Aku tidak pernah melihat penakluk seperti mereka. Biasanya tentara akan mengambil apa yang mereka mau, tetapi mereka justru menolak ketika aku ingin memberi tanpa bayaran. Mereka berkata bahwa tidak halal bagi mereka memakan sesuatu yang bukan miliknya." Beberapa hari setelah kota tenang, Abu Ubaidah mengirim utusan ke Madinah membawa laporan kepada Umar bin Khattab. Ia menulis, "Kota Aleppo telah berada dalam kedamaian. Tidak ada pemberontakan dan rakyatnya hidup tentram. Kami telah menunjuk Iyas bin Ghan untuk mengatur urusan mereka karena ia dikenal jujur dan lembut dalam bertindak. Kami juga telah mengatur pembagian hasil tanah agar tidak ada yang terzalimi." Di Madinah, ketika surat itu tiba, Umar membacanya dengan seksama. Setelah selesai, ia menutup surat itu, menatap ke arah kiblat dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah membimbing mereka di medan perang dan di medan keadilan. Keadilan setelah kemenangan lebih berat daripada peperangan itu sendiri." Malam itu, Umar memanggil penulisnya dan berkata, "Tulislah surat untuk Abu Ubaidah. Katakan padanya agar setiap pemimpin di Aleppo turun ke jalan setiap pekan, melihat dengan mata kepala sendiri keadaan rakyat. Jangan hanya menunggu laporan. Dan ingatkan mereka bahwa rakyat yang lapar adalah tanggung jawab pemimpinnya." Surat itu segera dikirim dengan utusan cepat. Beberapa pekan kemudian, ketika surat itu sampai di Aleppo, Abu Ubaidah membacanya di depan seluruh panglima dan penduduk. Di masjid yang baru dibangun di tengah kota, ia berdiri dan berkata, "Wahai penduduk Aleppo, sesungguhnya pemimpin kalian di Madinah tidak tidur dengan tenang jika masih ada satu orang lapar di negeri Islam. Maka hari ini aku berjanji, setiap pekan aku akan berjalan di pasar, di jalan, dan di desa-desa sekitar untuk memastikan kalian hidup dalam keadilan. Hari-hari pun berjalan. Aleppo menjadi salah satu kota paling tertib di wilayah Syam. Pasar-pasar ramai dengan perdagangan. Pedagang dari Persia, Mesir, dan Damaskus berdatangan. Pajak dipungut dengan adil dan tidak ada pemaksaan bagi mereka yang belum masuk Islam. Mereka yang membayar jizyah menerima perlindungan penuh dari pasukan Islam. Jika ada pencuri atau perampok yang mengganggu mereka, maka pasukan Islam yang pertama kali turun tangan melindungi mereka. Suatu hari, seorang pemuda Muslim terlibat pertengkaran dengan pemuda asli Aleppo yang belum masuk Islam. Dalam pertengkaran itu, pemuda Muslim memukul lawannya hingga luka. Kabar ini sampai kepada Abu Ubaidah. Ia segera memerintahkan agar kedua pemuda itu dihadapkan kepadanya di masjid. Ketika mereka datang, ia menatap pemuda Muslim itu dan berkata, "Apakah engkau memukulnya?" Pemuda itu menunduk dan menjawab, "Ya, aku khilaf."
Abu Ubaidah mengambil tongkat kecil dan memberikannya kepada pemuda non-muslim itu. Pukul dia, sebagaimana ia telah memukulmu. Karena dalam Islam tidak ada perbedaan antara yang memeluk Islam dan yang belum, jika menyangkut keadilan. Orang-orang di sekeliling terdiam. Pemuda non-muslim itu terkejut. Ia menatap Abu Ubaidah dengan mata tak percaya. "Apakah engkau serius?" tanyanya. "Benar," jawab Abu Ubaidah. "Keadilan adalah hak semua manusia." Pemuda itu menolak untuk memukul. Ia meletakkan tongkat itu dan berkata, "Aku tidak akan memukul orang yang memiliki keyakinan seperti ini. Aku akan belajar lebih banyak tentang agamanya." Beberapa minggu kemudian, pemuda itu datang ke masjid dan menyatakan keislamannya. Ia berkata di hadapan banyak orang, "Aku masuk Islam bukan karena takut, tapi karena aku melihat keadilan yang tak pernah kulihat sebelumnya." Berita itu sampai ke Madinah. Umar mendengarnya dengan air mata menetes di pipinya. Ia berkata kepada para sahabat di sekelilingnya, "Itulah kemenangan sejati. Bukan ketika benteng runtuh, tetapi ketika hati terbuka." Tahun-tahun berlalu dan Aleppo berkembang pesat di bawah pemerintahan Islam. Sekolah-sekolah dan pusat ilmu dibangun. Anak-anak dari berbagai bangsa belajar membaca dan menulis di bawah bimbingan ulama yang datang dari Madinah dan Kufah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani hidup berdampingan dengan umat Islam tanpa gangguan. Mereka beribadah dengan bebas di tempat ibadah mereka, dan setiap kali terjadi masalah, mereka datang ke pengadilan Islam untuk mencari keadilan, karena mereka tahu keputusan hakim Muslim tidak akan memihak. Suatu ketika, datang seorang perempuan tua Nasrani menghadap hakim karena kehilangan perhiasannya. Ia mengatakan bahwa ia mencurigai seorang prajurit Islam telah mengambilnya. Hakim memanggil prajurit itu. Setelah diselidiki, ternyata benar prajurit tersebut yang mengambil tanpa izin. Maka hakim menjatuhkan hukuman setimpal. Perempuan tua itu terharu dan berkata, "Aku telah hidup di bawah banyak penguasa, tetapi baru kali ini aku melihat keadilan seperti ini." Waktu berjalan, dan laporan demi laporan terus dikirim dari Aleppo ke Madinah. Umar selalu membalas dengan nasihat dan doa. Suatu hari ia menulis surat panjang kepada Abu Ubaidah. Dalam surat itu, ia menulis, "Ketahuilah bahwa keadilan adalah pondasi negeri. Jika engkau ingin Syam tetap tegak, maka tegakkan keadilan meski harus melawan sahabatmu sendiri. Jangan biarkan kekuasaan membuatmu lupa bahwa engkau hanya penjaga titipan Allah." Surat itu dibacakan di hadapan para pemimpin Aleppo, dan mereka menangis mendengarnya. Sejak saat itu, setiap Jumat Abu Ubaidah selalu mengingatkan rakyatnya dengan kalimat yang sama. Kemenangan sejati bukan di medan perang, tetapi di medan keadilan. Di Madinah, Umar sering keluar malam tanpa pengawal. Ia berjalan di antara rumah-rumah penduduk, memeriksa apakah ada yang lapar, apakah ada yang sakit, apakah ada yang tidak terurus. Dalam kesunyian malam itu, ia sering berdoa, "Ya Allah, jangan engkau biarkan aku tidur dalam kelalaian selagi ada rakyatku yang tidak engkau bahagiakan." Demikianlah Aleppo di bawah naungan Islam. Sebuah kota yang dulu dikenal dengan kekerasan dan peperangan, kini berubah menjadi kota ilmu, perdagangan, dan perdamaian. Para ulama menyebutnya sebagai permata di utara Syam. Di menara-menara masjid, adzan berkumandang bersahut-sahutan, dan di setiap pasar terdengar suara pedagang yang mengucap salam dan doa. Waktu berlalu dan generasi berganti, tetapi nama Umar bin Khattab tetap hidup dalam kenangan mereka. Di setiap rumah, orang-orang bercerita kepada anak-anak mereka, "Dulu, ketika Umar memerintah, kami hidup dalam keadilan yang belum pernah kami rasakan sebelumnya." Dan sampai berabad-abad kemudian, Aleppo tetap menjadi saksi bahwa Islam datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memperbaiki. Umar bin Khattab tidak pernah datang ke sana secara langsung, tetapi keadilannya sampai menembus setiap batu, setiap rumah, dan setiap hati yang hidup di bawah panji tauhid. Waktu berjalan seperti sungai yang mengalir tenang di bawah cahaya matahari. Setelah masa peperangan berlalu, Aleppo menjadi sebuah kota yang hidup dengan kedamaian dan keteraturan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Dari setiap jalan dan lorong, terdengar suara anak-anak yang belajar membaca, pedagang yang menawar harga dengan sopan, dan ulama yang mengajarkan ayat-ayat suci di bawah pohon zaitun. Di tengah kota berdiri sebuah masjid besar yang dibangun oleh pasukan Islam, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat ilmu dan musyawarah rakyat. Masjid itu menjadi tempat berkumpulnya para ulama dari berbagai daerah. Ada yang datang dari Kufah, dari Basrah, dari Madinah, bahkan dari Mesir. Mereka duduk melingkar mengajarkan tafsir, hadits, fikih, dan ilmu bahasa. Penduduk Aleppo yang dulu terbiasa hidup di bawah kekuasaan Romawi kini melihat wajah baru peradaban yang lebih lembut dan bijaksana.
Mereka belajar bahwa agama Islam bukan sekadar kekuatan pedang, melainkan sumber ilmu dan kebijaksanaan yang menuntun kehidupan. Suatu hari, seorang pemuda bernama Nu'man yang lahir dari keluarga non-muslim berjalan di halaman masjid. Ia mendengar suara lembut seorang guru yang sedang menjelaskan tentang keadilan dalam Islam. Guru itu berkata, "Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan tidak ada yang lebih dicintai olehnya daripada pemimpin yang adil kepada rakyatnya. Keadilan adalah cahaya, sedangkan kezaliman adalah kegelapan." Kata-kata itu menembus hati Nu'man. Ia berdiri lama di sana, mendengarkan sampai matahari terbenam. Beberapa hari kemudian, ia datang lagi dan akhirnya memeluk Islam karena hatinya tersentuh oleh keindahan ajaran yang ia dengar. Ketika Abu Ubaidah mendengar kabar itu, ia tersenyum dan berkata kepada Khalid, "Lihatlah, wahai saudaraku, kemenangan yang paling indah bukanlah ketika kita merebut kota, tetapi ketika kebenaran menaklukkan hati." Khalid menjawab dengan lembut, "Benar, karena hati yang tunduk kepada Allah tidak akan pernah dikuasai oleh siapapun." Aleppo pun berubah menjadi pusat peradaban baru. Para penulis mulai menyalin mushaf Al-Quran dengan tulisan indah. Para pedagang datang membawa barang-barang dari jauh, seperti sutra dari Persia, rempah dari India, dan logam dari Mesir. Di pasar, para hakim duduk di tempat terbuka untuk mendengarkan keluhan rakyat, dan siapapun bisa datang mengadukan perkara tanpa perlu perantara. Di tengah kemajuan itu, setiap Jumat, Abu Ubaidah selalu mengingatkan umatnya di mimbar masjid, "Janganlah kalian merasa lebih tinggi dari orang lain hanya karena kalian muslim. Ingatlah bahwa Allah menilai dari ketakwaan, bukan dari nama atau asal-usul. Barang siapa berlaku zalim terhadap orang non-muslim, maka ia telah menentang perintah Umar bin Khattab." Ucapan itu menjadi prinsip hidup bagi seluruh penduduk Aleppo. Mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menolong satu sama lain dalam urusan perdagangan dan kehidupan sehari-hari. Tidak ada perbedaan dalam keadilan. Beberapa tahun kemudian, Umar mengutus seorang pengawas dari Madinah untuk meninjau keadaan di Aleppo. Pengawas itu bernama Abdullah, seorang lelaki muda yang dikenal jujur. Ia datang diam-diam tanpa membawa tanda bahwa ia utusan dari pemerintah pusat. Ia berjalan di antara pasar, bertanya kepada rakyat bagaimana keadaan mereka. Seorang perempuan tua menjawab, "Kami hidup dengan baik, wahai orang asing. Kami tidak tahu siapa yang memerintah, tetapi kami tahu bahwa siapapun dia, ia tidak membiarkan kami lapar." Abdullah tersenyum, lalu mencatat dalam hatinya bahwa keadilan Umar telah sampai bahkan kepada orang yang tidak mengenalnya. Malamnya, ia datang ke masjid dan menemui Abu Ubaidah. Ia berkata, "Aku diutus oleh Amirul Mukminin untuk melihat keadaan kalian. Aku bersaksi bahwa kota ini adalah contoh terbaik dari pemerintahan yang adil." Abu Ubaidah menunduk dan menjawab, "Segala puji bagi Allah, karena semua ini bukan hasil usaha kami, tetapi hasil bimbingan dari pemimpin yang selalu takut kepada Tuhannya." Ketika laporan itu sampai di Madinah, Umar membacanya sambil meneteskan air mata. Ia berkata kepada para sahabat di sekitarnya, "Jika di Aleppo ada satu orang lapar, maka aku akan merasa berdosa. Tetapi jika mereka hidup dalam keadilan, maka itulah nikmat terbesar dari Allah." Tahun demi tahun berlalu, Aleppo semakin berkembang. Di lembah sekitar kota, lahan pertanian mulai dibuka. Air dialirkan melalui saluran yang dibuat oleh para insinyur muslim. Penduduk menanam gandum, zaitun, dan buah-buahan. Pemerintah Islam tidak memungut pajak berat, hanya zakat dan jizyah yang adil. Uang itu digunakan untuk memperbaiki jalan, membangun jembatan, dan membantu orang miskin tanpa memandang agama. Pada suatu hari, datang musim paceklik di wilayah utara. Tanah mengering, hujan tak kunjung turun, dan hasil panen berkurang. Penduduk mulai cemas. Abu Ubaidah mengirim surat kepada Umar, meminta petunjuk. Beberapa pekan kemudian datang balasan dari Madinah. Dalam surat itu Umar menulis, "Bukalah gudang makanan dan bagikan kepada seluruh rakyat Aleppo, baik yang muslim maupun yang tidak. Jangan biarkan perut mereka kosong, karena jika ada satu orang yang kelaparan di bawah kekuasaan kita, maka seluruh kaum muslimin ikut berdosa." Perintah itu segera dilaksanakan. Gudang-gudang dibuka, gandum dan kurma dibagikan kepada rakyat. Seorang pendeta Nasrani bernama Markus yang menyaksikan kejadian itu menulis dalam catatannya, "Aku belum pernah melihat pemimpin yang peduli terhadap orang yang bukan seagamanya seperti Umar bin Khattab. Ia memerintah dari jauh, tetapi rasa kasihnya terasa sampai di Aleppo." Setelah masa sulit itu berlalu, penduduk semakin mencintai pemerintahan Islam. Mereka menyebut masa itu sebagai masa keemasan, karena tidak ada satupun rakyat yang dibiarkan menderita tanpa pertolongan.
waktu terus berjalan. Abu Ubaidah wafat dalam keadaan sederhana. Sebelum meninggal, ia berpesan kepada para pemimpin Aleppo, "Jangan bangga dengan apa yang telah kita capai. Banggalah hanya jika kalian mampu menjaga keadilan, sebagaimana diajarkan oleh Umar." Setelah itu, kepemimpinan berpindah kepada generasi berikutnya. Mereka melanjutkan warisan keadilan yang telah diletakkan oleh Umar. Setiap kali ada pemimpin baru diangkat, ia selalu membaca surat wasiat Umar di hadapan rakyat. Surat itu disimpan di Masjid Besar Aleppo sebagai pengingat bagi semua penguasa. Isinya sederhana namun mendalam. Jika engkau ingin menjaga kota ini, maka jagalah keadilan. Jika engkau ingin kehilangan kota ini, maka biarkan kezaliman tumbuh. Puluhan tahun berlalu, Aleppo tumbuh menjadi pusat ilmu. Dari kota itu lahir banyak ulama besar, penulis, dan ilmuwan. Perpustakaan dibangun, manuskrip disalin, dan pengetahuan berkembang pesat. Para pengelana dari berbagai negeri datang untuk belajar. Di antara mereka ada yang berkata, "Kami datang ke Aleppo karena mendengar bahwa di sini ilmu dan keadilan berjalan beriringan." Hingga berabad-abad kemudian, kisah tentang Umar dan penaklukan Aleppo tetap diceritakan dari generasi ke generasi. Anak-anak belajar di madrasah tentang bagaimana seorang pemimpin dari jauh di Madinah dapat menegakkan keadilan di tanah yang belum pernah ia pijak. Mereka belajar bahwa Islam tidak datang untuk menghancurkan, tetapi untuk menyembuhkan luka-luka yang ditinggalkan oleh kezaliman. Seorang ulama Aleppo di kemudian hari menulis dalam bukunya, "Keadilan yang dibangun Umar adalah fondasi yang tidak dapat digoyahkan oleh waktu. Karena keadilan bukan bangunan batu, melainkan cahaya yang tinggal di hati manusia." Dan hingga kini, meskipun berabad-abad telah berlalu, setiap kali orang Aleppo berbicara tentang masa kejayaan mereka, nama Umar bin Khattab selalu disebut dengan penuh penghormatan. Mereka menyebutnya sebagai lelaki yang memerintah tanpa perlu hadir, yang mengubah negeri dengan surat dan keikhlasan, yang menaklukkan bukan hanya benteng, tetapi hati manusia. Malam-malam di Aleppo masih menyimpan gema takbir dari masa lalu. Di menara yang dulu menjadi saksi penaklukan, suara azan terus berkumandang, seolah memanggil umat manusia untuk mengingat bahwa di atas segala peperangan dan kemenangan, yang abadi hanyalah keadilan dan rahmat Allah yang dibawa oleh Islam. Dan di bawah langit yang sama, bintang-bintang yang pernah menyaksikan pasukan Umar menaklukkan Aleppo, kini menyaksikan generasi baru yang hidup dengan damai, mewarisi keadilan yang telah dibangun oleh tangan-tangan yang tulus dan hati yang suci. Setelah Umar wafat, berita duka itu menyebar ke seluruh penjuru negeri Islam. Ketika kabar itu tiba di Aleppo, seluruh kota seolah tenggelam dalam kesedihan yang dalam. Orang-orang berkumpul di masjid besar untuk mengenang pemimpin yang telah mereka cintai, meski belum pernah melihat wajahnya. Abu Abdullah, seorang ulama tua yang pernah hidup di masa penaklukan, berdiri di mimbar dengan air mata mengalir di wajahnya. Ia berkata dengan suara bergetar, "Wahai penduduk Aleppo, hari ini kita kehilangan seorang pemimpin yang tidak pernah membiarkan rakyatnya lapar, meski mereka berada di ujung dunia. Ia tidak beristana, tidak bermahkota, tetapi seluruh bumi menjadi saksi atas keadilannya." Malam itu, kota Aleppo sunyi. Orang-orang menyalakan pelita di depan rumah mereka sebagai tanda duka. Di masjid, para ulama membaca ayat-ayat suci dan berdoa agar Allah menempatkan Umar di tempat terbaik. Seorang anak kecil bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa semua orang menangis padahal Umar jauh di Madinah?" Ayahnya tersenyum pahit dan menjawab, "Karena keadilannya sampai ke Aleppo, Nak. Ia mungkin tidak pernah datang ke sini, tetapi cintanya kepada rakyat telah menembus jarak." Sejak saat itu, nama Umar menjadi simbol suci bagi rakyat Aleppo. Para penguasa setelahnya selalu menyebutnya ketika mereka berbicara tentang hukum dan keadilan. Setiap kali seseorang mencoba bertindak zalim, rakyat akan berkata, "Apakah engkau tidak takut pada keadilan Umar yang hidup di antara kita?" Kalimat itu menjadi peringatan bagi siapapun yang hendak menyimpang dari jalan kebenaran. Generasi berganti, dan Aleppo semakin berkembang. Di bawah naungan Islam, kota itu tumbuh menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan yang menghubungkan dunia timur dan barat. Kafilah dagang datang dari Irak, Persia, dan bahkan dari jauh di timur, membawa sutra, batu permata, dan rempah-rempah. Di pasar besar Aleppo, para pedagang berdagang dengan kejujuran karena mereka tahu setiap kecurangan adalah dosa dan setiap keadilan adalah ibadah.